Nah, bagaimana dengan pesan dalam komunikasi pemasaran? Uh, sudah saya sebut berulang kali dari tadi, apa saja yang ingin disampaikan dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah produknya. Informasi tentang produk-produknya, produk kita, entah itu spesifikasinya, entah itu harganya, entah itu kegunaannya, dan lain sebagainya. Produk itu, dari produk itu, jika produk itu tadi berkenan di hati konsumen, secara otomatis produk itu membawa merek. Jadi apa sih merek dari produk itu? Itu juga akan disampaikan kepada si konsumen. Nah, jika produk yang bermerek tertentu itu tadi dikenal oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat, otomatis masyarakat juga itu akan menyukai siapa sih yang memproduksi produk itu, siapa sih yang memproduksi merek itu. Sehingga dari sini akan tercipta loyalitas dan royalitas dari si konsumen. Konsumen itu akan setia pada perusahaan kita karena dia menyukai merek kita, karena dia mengingat merek kita. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah media dari komunikasi pemasaran. Media komunikasi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam komunikasi. Jadi ketika kita menyampaikan pesan kepada konsumen, kita harus menggunakan suatu media, entah itu media langsung, media online, media cetak, ataupun media telekomunikasi. Nah, dalam media ini ada yang namanya saluran komunikasi, yang menurut Black and Harrelson merupakan media yang digunakan untuk membawa si pesan. Nah, saluran komunikasi pemasaran itu memiliki 3 artian. Yang pertama, cara penyampaian atau encoding, dan cara penyandian balik atau decoding, yang nampak dalam mekanisme berbicara, mendengar, penglihatan, penyaluran pesan berupa suara, gerak tangan, radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Oh, maaf keterusan sampai penglihatan saja. Jadi cara encoding sama decoding itu mekanisme dari encoding sama decoding itu terlihat dari bagaimana kita melakukan komunikasi, entah kita berbicara secara langsung. Kemudian si pendengar itu melakukan pendengaran, dan gak hanya melakukan pendengaran saja, dia juga melihat. Itu yang biasanya disebut decoding. Jadi ketika kita berbicara atau kita menyampaikan pesan, itu adalah encoding. Ketika konsumen mendengarkan kita, melihat kita, kemudian memproses informasi yang kita sampaikan, itu merupakan decoding. Dan yang kedua adalah penyaluran pesan. Nah, penyaluran pesan ini bisa berupa suara, bisa berupa gerak tangan, bisa suara langsung, atau tatap muka, bisa gerak tangan itu yang bisa dilihat, atau suara yang hanya bisa didengar, nggak dilihat ketika kita menyampaikan, yaitu melalui radio. Atau bisa melakukan suara dan gerak-gerakan yang lain yang bisa didengar dan dilihat melalui televisi, ataupun dari surat kabar, yaitu dengan tulisan atau nonverbal. Salah satu media untuk menyampaikan pesan nonverbal itu surat kabar. Dan yang ketiga adalah si pembawa saluran atau si media itu sendiri. Kemudian ciri-ciri saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini merupakan sejenis dengan kumpulan energi yang disebut medium atau media. Jadi saluran komunikasi sendiri itu merupakan media dari komunikasi.
Kemudian ciri yang kedua, dia membawa kumpulan energi tertentu. Nah, dia membawa kumpulan energi yang disebut informasi. Jadi dia merupakan suatu media yang membawa suatu informasi. Nah, ciri yang ketiga itu merupakan rangkaian mekanisme atau kaitan antara unit-unit yang berpartisipasi dalam komunikasi. Apa saja unit-unit yang berpartisipasi dalam komunikasi tadi? Ada sumber, ada informasinya, ini ada medianya sendiri, dan juga ada si penerima pesan. Yang selanjutnya ada 7 dimensi. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah 7 dimensi saluran. Yang menurut Black and Harrelson adalah yang pertama. Dimensi yang pertama adalah kredibilitas dari saluran tersebut atau channel credibility. Kredibilitas saluran ini merupakan derajat kecanggihan dan tingkat dipercaya saluran tersebut oleh si penerima. Jadi seperti yang saya katakan tadi, contohnya, jika kita ingin membuat suatu iklan, ketika kita ingin melakukan advertising, kita harus menyewa sponsor yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang diterima baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat nggak akan mengacuhkan iklan tersebut. Kalau yang berkaitan dengan derajat kecanggihan, itu bisa dilihat dari teknologinya juga. Jadi, apakah dia menggunakan radio kah? Atau menggunakan iklan di televisi kah? Menggunakan surat kabar kah? Nah, dari beberapa alternatif yang saya sebutkan tadi itu memiliki dampak tersendiri kepada konsumen. Kalau saya pribadi, saya akan lebih suka melihat iklan di TV daripada hanya mendengarkan radio, karena akan cepat bosan, atau bahkan membaca surat kabar karena saya nggak suka baca. Nah, kalau menurut kalian sendiri, media yang menurut kalian efektif dan kalian bisa terima dengan baik itu jika melalui media yang apa? Iklan TV kah? Iklan di radio kah? Surat kabar? Atau orangnya sendiri menyampaikan kepada kita secara langsung? Bagaimana? Gimana menurut kalian? TV. Ada orang. Yang lainnya? Nggak suka nonton TV? Ya, benar. Jadi itu adalah derajat dari kecanggihan. Yang kedua adalah dimensi saluran. Yang kedua adalah umpan balik saluran atau channel feedback. Umpan balik saluran itu merupakan saluran yang memberikan kesempatan kepada penerima untuk memberi respon dengan segera dan secara maksimal untuk mempengaruhi sumber pesan dalam transaksi komunikasi. Dari lima bauran promosi yang saya sebutkan tadi, advertising, public relation, sales promotion, personal selling, sama direct marketing. Yang intensitas atau yang kemungkinannya paling rendah untuk menerima respon masyarakat itu yang mana? Halo? Kita akan dengan segera menerima respon dari masyarakat jika kita melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat atau kontak langsung dengan masyarakat, dengan konsumen kita. Nah, dari kelima bauran promosi tadi, mana yang kemungkinannya paling kecil
untuk menerima respon secara langsung dari konsumen. Poin. Halo. Masih ada di sini kan? Oke. Bagaimana? Personal selling. Ini yang kemungkinan respon secara langsung dari konsumen itu yang rendah. Ingat, tadi yang saya katakan, kita akan dengan segera mengetahui respon dari konsumen ketika kita berkomunikasi secara langsung dengan mereka, entah itu tatap muka, entah itu melakukan teleconference, katakan seperti itu. Jadi kita ada komunikasi secara langsung, berhubungan secara langsung dengan konsumen. Nah, kalau personal selling, dia kan malah bertatap muka langsung dengan si konsumen. Otomatis malah konsumen itu akan dengan cepat merespon dan kita juga dengan segera bisa menangkap respon dari konsumen. Jadi probabilitas kita menerima respon secara langsung dari konsumen dari kegiatan personal selling itu tinggi. Nah, yang paling rendah kemungkinan kita untuk mengetahui secara langsung feedback atau respon dari konsumen itu dari advertising. Karena kita hanya menyampaikan, kita hanya mengiklankan, kita nggak langsung ngomong dengan konsumen. Karena itu hanya dilakukan melalui media saja. Jadi yang paling rendah kemungkinannya untuk mengetahui adalah dari iklan. Tapi bukan berarti kita nggak akan mengetahui respon konsumen melalui iklan tersebut. Karena apa? Sekarang ada banyak situs online, katakan di YouTube. Kadang iklan yang ada di TV di-streamingkan di YouTube. Dan di bawahnya itu pasti ada komen-komen banyak kan? Entah itu apa saja komennya. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bagaimanakah respon dari konsumen itu. Apakah dia menerima? Apakah dia menyukai? Apakah dia nggak suka? Tapi tetap saja membutuhkan waktu. Nah, yang paling efektif untuk mengetahui respon dari masyarakat itu ketika kita berkomunikasi secara langsung dengan konsumen kita. Kemudian dimensi yang selanjutnya adalah keterlibatan saluran atau partisipasi. Keterlibatan saluran ini merupakan semua alat indera dalam upaya memilih informasi dari saluran komunikasi. Nah, keterlibatan semua indera tadi akan lebih efektif hasilnya jika semua indera kita itu menangkap informasi. Kita nggak hanya melihat saja, kita nggak hanya mendengar saja, atau kita nggak hanya mencicipi saja, katakan kalau itu makanan. Tapi kita dalam satu proses menerima informasi, kita juga melihat, kita juga mendengar, dan kalau bisa kita juga nyicipi kalau itu makanan. Jadi itu akan lebih optimal, lebih efektif. Dan informasi yang ingin kita sampaikan kepada konsumen ketika mereka menangkap informasi